Halo Sivitas Akademika sekalian, selamat datang di Jurnal Budaya. Jurnal yang membahas potret-potret budaya yang belum terekspos, tetapi masih ada eksistensinya hingga saat ini. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan mengangkat dan membicarakan tentang satu budaya yang mungkin saja lekat dan akrab dengan kita, khususnya di wilayah Flopamura, Kabupaten Kupang, yakni Desa Oebaki. Maka tanpa memperpanjang kata lagi, kami dengan bangga mempersembahkan jurnal ini untuk sivitas akademis sekalian. Senyum, Mak. Perkampungan Oebaki merupakan salah satu wilayah di Desa Kota Beis, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, yang masih mempertahankan eksistensi budayanya hingga saat ini, yakni terdiri dari kesenian, bahasa, pola interaksi, dan mata pencarian. Ketika tiba untuk pertama kalinya di daerah tersebut, saya dan beberapa kawan sangat terkejut dengan satu aktivitas yang mungkin terdengar cukup sederhana, yakni makan sirip pinang. Mungkin aktivitas makan sirip pinang ini sering disepelekan kita, generasi muda yang notabene-nya terbentur oleh budaya digitalis. Namun sebenarnya budaya makan sirip pinang ini memiliki makna yang cukup dalam sebagai warga Flopamura, yakni lambang persatuan. Kalau kita menceritakan tentang budaya adalah makanan dan sudah tersedia di atas meja, kami sudah ambil untuk kami makan. Jadi mungkin kita sama-sama makan bersama, sirip pinang bersama, sehingga kita punya mata terang, hati pun bergerak, maka kita akan berbicara selanjutnya. Apakah niat Anda, niat adik, atau niat kakak, bagaimana? Baru kakak menceritakan apa yang kakak niat. Kalau istilah bahasa Dawan, tidak mati nak nino, humkit nak nino, nekit nak soy, apa reksa nak homoten, boleh utarakan. Dalam interaksi sehari-hari, masyarakat Oebaki menggunakan bahasa Dawan untuk melakukan komunikasi. Menurut beberapa pengakuan dari teman-teman yang juga turut terlibat dalam kegiatan jurnalis ini, mereka mengatakan bahwa masih banyak anak muda yang belum mengerti, belum memahami, dan mungkin bahkan belum menguasai bahasa Dawan dalam interaksinya. Sehingga dapat dikatakan bahwa bahasa Dawan ini untuk wilayah Oebaki hanya dapat digunakan oleh orang tua dan belum banyak digunakan oleh anak muda. Dalam memenuhi urusan ekonomi, yakni kebutuhan sehari-hari, masyarakat Oebaki terbilang memiliki beberapa variasi dalam pekerjaan. Ada yang sudah memiliki pekerjaan tetap, dan ada juga yang masih menjalani hidup secara opus manual atau kerja tangan, seperti bertani dan mengusahakan kebun. Pokoknya petani peternak itu lah. Di dalamnya ada pegawai, pengusaha, apa orang yang berusaha, usaha lain, itu ada juga. Tapi hampir seluruhnya
taweran ada guru, ada pekerja kantor, ada orang usaha, Alat kerja kalau di kampung ini adalah parang, linggis, parang itu bahasa dawannya benas, benas, lindis itu suap, suap. habis pacul itu otek. Oke, tapi oke itu dia dari belakang. Tapi kalau suap dengan benas Dari dulu. dari dulu. Dalam urusan kesenian, beberapa kesenian seperti alat musik dan tenun ikat masih dipertahankan hingga saat ini. Kalau alat musik di sini, Ini gong. alat musik gong, Juk. juk, biola, Tarian tarian ada. adalah pakiku, rabeka untuk tradisi Amarasi. Pakiku, rabeka, tebe, apa lagi? Ada beberapa macam. Geren, korek, Di desa ini masih ada itu. Dan tarian ini hampir setiap tahun sudah diangkat oleh pendidikan dari SD, SMP, SMA, sudah diangkat kembali, kembali go. Jadi, Natoni, ada Natoni juga. Natoni itu dia apa istilah, setiap ada acara apa ada, setiap acara perkawinan, acara apa minang itu kan ada pakai Natoni. Natoni. Natoni itu. Bukan Itu sampai sekarang masih pakai itu. Dan kita bersyukur karena sekarang para guru angkat kembali itu, para pekantor juga angkat kembali itu untuk anak-anak kita yang akan ke depan ini mengenal yang namanya budaya. Sekarang gereja saja seperti bulan-bulan ini bulan budaya, dan gereja pun mulai mengangkat kembali budaya-budaya. Tapi itu kan itu flow merata jadi semua. Tapi kalau untuk Amarasi ya. kita lanjut ke bab yang berikut, yakni bab 2 tentang tenun ikat. Tenun ikat di Oebaki ternyata mempunyai ciri khas dan variannya tersendiri. Dan untuk melihat proses pembuatannya, teman-teman dan para sivitas akademika sekalian dapat menyaksikan video ini hingga selesai agar kita dapat melihat detail penjelasan dari narasumber mengenai tenun ikat yang ada di Oebaki. Rika Lopo, Mama umur 50 tahun. sekarang ibu rumah tangga dan menenun Iya, aktif. aktif. Nah, yang kira-kira di proses pembuatan gimana? Dia proses pembuatan Pertama guling dulu begini, benang putih. ini benang putih. Habis ikat ke itu malam datang yang disu ikat di situ. Itu namanya ikat tuh namanya apa gitu? Itu dia punya nama Peman Fafa. Kalau ini dong Krit Manoo. Kulit mana? Baru alat-alat ini namanya Dia apa? pun alat-alat dong ini dia pun nama etis. Etis. Kalau ini bilang seno. Sini. Sino. Kalau ini ibu. Kalau ini ou. Kalau ini sia. Kalau yang di bagian atas sini neken. Kalau yang besar ini semua? Yang besar ini roki. Angkat seperti ini. Jadi setaruh. Jadi jadinya seperti ini. Oh, berapa kali angkat mau yang ini supaya bisa membedakan yang lain? Banyak. Ulang-ulang. Berarti ini nih sebagai penanda motif semua ini. Iya, iya, iya.
ini dia benang warna dong. Kalau dia pemutih yang ini. Jadi Kecil-kecil dong ini. jadi kayu ini nih yang buat dia punya motif nih. Bagus. Atau Iya. Mus ada dia pun kayu dong ini. Kalau son ada dia pun kayu dong ini mau berjaga-jaga mana. membentuk motif begitu ya. Dan mama so hafal dia pun pola memang. Su hafal memang. Kepala. Luar otak. Vet im sir en na nou vet. Kau red. Kamu kayu. Saja mau nak nak iya. Pertama. Naik vet. Nono dua ekeu. Ai imam hes kajan. Okai smusui. Suis silang-siling. Sudah nih. Cara bikinnya begini. Harus selang-seling. Selalu silang-siling. Nah ini sih ini mesti begitu. Supaya dia bisa bentuk motif begini. Iya, dia kasih warna seperti ini. Kalau polos saya dia begini, pakai ini sa. Kalau polos India pakai ini yang model ini. Pakai Tapi kalau corak-corak pakai benang corak warna India pakai begini. Nanti dia jadi seperti ini. Biasanya ada berapa warna dalam satu? Tergantung potong mau pasang berapa warna. Mau lebar berarti mesti pasang warna banyak-banyak. 7 8. Ayo. Merah lagi. Mesti warna-warna baru enak. Gaga, kelihatan gaga. Kailan no? Oh, macam itu. Istri. Ada putus di bawah. Kalau yang ini dia pun nama Krit Manoo. Kalau yang ini dia pun nama Coronatic Maria. Kalau ini dia pun nama Kainee. Ada yang Korkase, ada yang Bauneke, ada yang Panboana, son ada son Kaiman Pinama. Fafa. Kaiman Fafa yang baru-baru foto diikat itu. Jadi ini biasa pakai dalam acara adat juga harus wajib pakai. Wajib pakai. Selain selempang dan sarung mungkin ada aksesoris lain kayak di kepala juga kan? Ada. Selempang. Ada keikat ini apa itu? Desta. Jahit pakai kain adat juga. Apa dia punya kain yang panjang di bawah dengan Ini yang anak di sini mantau harus refleks. senada kan? Iya harus seragam. Seperti ini dia pun selendang yang tadi. Yang itu, harus belum seragam. habis. Dengan Jadi nama- pakai dia pun nama nama sama. Oh, namanya sama, harus sama. Sama. Ini boleh beda gitu boleh. Tidak boleh. Pakai seragam. Seragam. Baru ini juga ada dia pun pook pakai habis baru ikat di Oh. tengah seragam. Jadi sekitar ada berapa kain yang diperlukan untuk adat laki-laki di Oyebaki? Jadi selain ini yang dengan ini harus ada Dua. oh, dua Dua saja. yang destas. Tambah ada tiga. Tiga. Kalau yang di pinggang ikat manual saja atau? Iya. Dia pun pinggang itu ada nafe. Nafe. Dia pun nama nafe mason ada di sini. Itu barang rutin sendiri. Sulit proses. Bikin sendiri sulit. Orang kedulu dong bisa bikin. Oh, sama-sama. Iya. Biasanya kalau warna-warna begini atau gambar-gambar begini ada maknanya. Kayak Ada motif. mah kurang tahu. Lambang-lambang. Hmm. Nah, jadi mama cuma menyambung dari dulu iya. saja.
syuting di Bita. Biasanya dia punya pewarna ini ada yang masih pakai alami atau sekarang sudah Masih ada yang masih pakai alami. Tapi biasa hanya pakai obat toko begitu. kalau alami itu namanya Alami itu yang namanya mengkudu. Dia pun sebelahnya itu Nova. proses potong Itu bikin satu juga makan bulan baru bisa masak. Dia bisa dapat dia warna begini. Celup ulang sampai 12 kali. Maka kalau ini paling celup 2 kali sudah dia jadi warna baik begini. Bukan tenun. lebih cepat gitu. Lebih cepat. Biasanya kalau mengkudu tuh warnanya lebih terang dengan yang Sama begini. Sama begitu. Tapi dia kena air juga dia sondel luntur, dia tetap bersih begini. Tapi ini kadang kena air biar cuci bersih, mana dia pengeluaran pudar. Kalau biasanya kalau Maman jual harganya berapa? Kalau sarung perempuan itu dengan dia pun selendang paling tinggi 1.500.000. Sama dengan sarung laki-laki juga dengan dia pun pogo. Kalau biasanya proses pembuatan paling lama makan berapa minggu atau berapa bulan? Ya, kalau rutin tiap hari berarti paling 2 minggu, jalan 3 minggu satu kain sudah jadi. 2 minggu 3 minggu. Harus sudah ada generasi di sini anak muda yang macam kami ini yang meneruskan mama punya kerja. Ada dong bisa, dong pemalas. Bisa sih bisa tapi malas. Sudah ada. Tapi langsung bisa. Bisa, itu kak kita itu sudah, dia Tapi sulinca. dia bisa. Dia Salma juga dia bisa tenun begini, yang berkuana nona itu malam datang itu dia bisa tenun, dia bisa ikat. Dia pemalas, dia masuk ame di kamar, dia jangan harap. Kau dia keluar kau mau kerja. Kapan bakal license dia baru dia bisa keluar. Dia pun nenek kadang bilang sendiri bilang, oh sudah tahu tenun jangan sekolah lagi, keluar kau kawin sudah, dia sudah kerja benang. Jadi dari dulu kalau sudah tahu tenun dan buat benang berarti sudah bisa menikah. Berarti bisa Ya, berumah bisa. tangga itu. Kalau belum bisa jangan. Orang tua dulu, kata orang tua dulu, maka kalau kotong bilang biar su bisa, kalau belum mau kawin berarti belum. Jadi standar jadi ibu rumah tangga minimal harus bisa tenun. Bisa, gitu. Bisa tahu tenun. Iya, kalau laki-laki masuk mau kasih dia kain apa? Ada budaya. Kalau laki-laki ya paling potong Potong kebun, kebun, pas patoka. makan sapi. Kalau itu dia rajin berarti dia kawin. Itu dia bisa. petani, maka kalau pegawai su lain lagi. Dari mama su berapa lama nih menenun? Su lama. Beta tenun umur Dia dapat juara. 18 tahun. Kau pernah juara juga? Dia juara. Iya, beta juara sampai di balai desa. kabupaten. Iya. Dalam lomba apa itu? Ma? Lomba tenun Lomba ikat tenun begini. ikat. Pitenun di kabupaten di Kupang sana, ikat. Ikat. Betpung piala dong masih ada. Oh, ntar. Ada di betpung mama kandung sana. Aduh, jangan. Itu bet mas muda-muda tuh jadi di mama. Demikian jurnal budaya ini kami buat. Sebagai kesimpulan, saya dapat mengatakan bahwa walaupun kita hidup dengan tradisi lisan, tradisi bercakap-cakap, tapi hendaknya
budaya yang telah diturunkan oleh nenek moyang kita dalam bentuk percakapan dan literatur dapat kita lestarikan untuk generasi berikutnya. Dan di tengah benturan budaya digitalis, kita sangat berharap bahwa budaya kita tetap eksis, tetap ada dalam lingkup kehidupan kita sehari-hari, sehingga hal ini dapat berguna untuk generasi berikutnya sebagai salah satu bentuk pelestarian budaya.